Selamat berjumpa kembali para profesional, para akademisi maupun para mahasiswa yang memang berkecimpung dalam dunia pemasaran, dan khususnya hari ini kita akan berbicara lebih jauh tentang dunia pemasaran yang berkaitan dengan industri farmasi. Kita akan berbicara kurang lebihnya beberapa menit ke depan akan membicarakan tentang pemasaran farmasi. Kita tahu betul bahwa pemasaran farmasi merupakan salah satu bidang pemasaran yang memiliki ciri khusus, di mana dalam hal ini yang dipasarkan adalah berbagai produk yang berkaitan dengan dunia farmasi yang erat kaitannya dengan dunia kesehatan atau dunia obat-obatan. Sebelum kita masuk ke dalam dunia farmasi yang lebih jauh, kita patut mengenal yang namanya jenis-jenis pemasaran farmasi. Ada beberapa jenis pemasaran farmasi yang patut kita pelajari, yaitu yang pertama adalah bahwa dalam pemasaran farmasi itu ada salah satu jenis yang termasuk di dalamnya adalah pemasaran farmasi bermerek. Di mana dalam pemasaran farmasi bermerek ini, fokus dari kegiatan pemasarannya itu merupakan aktivitas yang fokus untuk mempromosikan obat bermerek tertentu. Dari fokusnya ini saja, kita sudah sedikit memahami bahwa dalam hal praktik kesehariannya, para pemasar yang memasuki dalam dunia pemasaran farmasi bermerek ini, mereka acapkali harus melakukan berbagai pertemuan yang sifatnya tatap muka dengan para praktisi di bidang kesehatan. Utamanya adalah para dokter praktik, baik yang praktik mandiri maupun yang praktik di lembaga-lembaga atau instansi-instansi kesehatan. Kemudian juga dalam hal ini harus mereka lakukan keseharian adalah melakukan sponsorship, misalnya dengan adanya berbagai performa berupa kegiatan seminar atau diskusi atau workshop dan sebagainya, tentu yang berkaitan dengan dunia farmasi atau yang berkaitan dengan dunia medis. Kemudian jenis pemasaran farmasi yang kedua yaitu pemasaran farmasi generik, di mana dalam kegiatannya mereka yang terjun sebagai pemasar farmasi generik melakukan aktivitas mempromosikan berbagai produk farmasi dengan merek khusus. Dalam hal ini biasanya para pemasar yang masuk dalam golongan pemasaran farmasi generik akan mengambil sebuah prinsip tentang efektivitas biaya sebagai nilai jual utama. Kita tentu sudah familiar dengan berbagai produk-produk farmasi yang tergolong dengan obat-obatan atau bagian-bagian dari produk farmasi yang bersifat generik. Kemudian jenis pemasaran yang ketiga yaitu adalah pemasaran farmasi waralaba, di mana dalam kegiatan pemasaran farmasi waralaba ini akan difokuskan pada hal-hal yang bertujuan untuk menciptakan citra merek yang kuat untuk seluruh jaringan waralaba.
Dalam hal ini kita sudah banyak mengetahui berbagai contoh dari jaringan waralaba yang bergerak dalam dunia industri farmasi. Kemudian berikutnya adalah pemasaran farmasi yang tergolong over the counter atau OTC. Di mana dalam hal ini kegiatan pemasarannya akan lebih fokus untuk menyasar konsumen secara langsung. Karena obat-obatan yang diperdagangkan ini dapat dibeli tanpa harus mendapatkan resep dari dokter. Adapun para pemasar yang tergolong pemasaran farmasi over the counter ini dapat melakukan atau melaksanakan berbagai strategi. Di antara contohnya adalah kita harus melakukan promosi di berbagai toko, utamanya toko-toko yang menyediakan berbagai obat-obatan yang dapat dijual dengan bebas. Kemudian juga dapat pemasar melakukan kegiatan-kegiatan memasang sebuah iklan, baik itu iklan yang sifatnya offline maupun iklan-iklan yang bersifat online. Kemudian kegiatan yang lain yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah dapat saja para pemasar melakukan sebuah kampanye pendidikan tentang perawatan diri atau kampanye pendidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia kesehatan dan yang berhubungan dengan itu. Kemudian jenis pemasaran farmasi yang kelima itu adalah pemasaran farmasi institusional, di mana para pemasar bidang farmasi ini mereka mempromosikan berbagai produk dari industri farmasi ke berbagai institusi kesehatan. Biasanya institusi kesehatan yang banyak disasar oleh para pemasar bidang institusional ini adalah lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang bergerak dalam kegiatan kesehatan yang melayani publik seperti rumah sakit, kemudian juga ada yang namanya klinik. Tentu dalam hal ini para pemasar membutuhkan berbagai bekal ilmu untuk bisa masuk ke berbagai institusi kesehatan tersebut. Karena memang biasanya untuk bisa masuk ke berbagai institusi kesehatan tersebut diperlukan berbagai syarat formal yang memang menjadi syarat mereka bisa dapat diterima sebagai pemasok atau supplier ke berbagai kesehatan atau bidang kesehatan yang dinaungi dalam bentuk rumah sakit ataupun klinik. Kemudian jenis pemasaran farmasi yang keenam itu adalah jenis pemasaran farmasi online, di mana dalam hal ini para pemasar bidang farmasi biasanya menggunakan saluran digital. Bisa saja menggunakan media sosial sesuai dengan permintaan pasar yang saat ini sedang booming, di mana kegiatan pemasaran sangat-sangat maju dalam bidang pemanfaatan media sosial. Baik itu melalui Instagram, bisa juga melalui Facebook, bisa juga dengan WhatsApp dan media-media yang lain. Juga dapat dilakukan dengan media email, kemudian juga dapat melakukannya dengan pemertaan atau permukaan yang memang di sana dimasukkan dalam bentuk permukaan konten yang disebut dengan permukaan konten yang menyangkut bidang kesehatan atau bidang kefarmasian. Juga dapat menggunakan mesin pencari atau SEO, dan itu biasanya sudah dilakukan secara familiar dan dapat dipergunakan oleh para calon konsumen dengan begitu mudahnya.
Itu tadi berkaitan dengan jenis-jenis pemasaran bidang farmasi. Setelah kita mempelajari hal tersebut, ada baiknya kita juga mengenal berbagai strategi dalam dunia pemasaran farmasi. Yang pertama, strategi yang bisa dilakukan itu adalah dengan melakukan periklanan digital, di mana iklan yang dimaksud ini adalah banyak dilakukan oleh para pemasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi yang mana digitalisasi berbagai bidang termasuk dalam bidang pemasaran ini dapat dilakukan dengan memasang iklan atau banner di situs web, kemudian juga dapat menggunakan video dan juga dapat melakukan dengan cara pencapaian sebuah angka-angka yang didapatkan dari mesin pencari, di mana angka-angka itu menunjukkan ketertarikan dari para audiens dalam memanfaatkan mesin pencari. Kemudian strategi yang kedua yang juga dapat dilakukan oleh pemasar bidang farmasi itu adalah dengan menggunakan pemasaran email, di mana salah satu caranya itu adalah dapat saja menerbitkan berbagai buletin, kemudian juga membuat konten pendidikan. Tentu dalam hal ini konten pendidikan dimaksud adalah konten pendidikan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia kesehatan, terutama dengan dunia kefarmasian. Kemudian juga dapat saja para pemasar tersebut menyelenggarakan berbagai acara, bisa saja dengan menggunakan berbagai media dengan terselenggaranya berbagai kegiatan webinar. Kemudian strategi yang ketiga, para pemasar bidang farmasi juga dapat melakukannya dengan strategi pemasaran konten, di mana para pemasar dapat saja melakukan atau membuat postingan blog, atau bisa juga dengan membuat white paper, bisa menyusun yang namanya berbagai infografis, juga dapat menyusun atau membuat berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat webinar, atau juga bisa saja membuat sebuah video yang bisa disaksikan oleh berbagai kalangan calon konsumen dunia farmasi. Kemudian yang keempat itu adalah berbagai strategi, di mana para pemasar masuk dalam golongan strategi pemasaran media sosial, di mana dalam hal ini para pemasar bidang farmasi akan menciptakan sebuah keselarasan tentang pengobatan yang biasanya dapat dikategorikan sebagai jenis pengobatan baru. Juga dapat memberikan berbagai tips tentang kesehatan, dapat pula juga melalui berbagai acara dengan menghadirkan tokoh-tokoh tertentu yang bisa menjawab berbagai pertanyaan dari mereka-mereka yang membutuhkan berbagai informasi tentang dunia kesehatan, terutama dunia kefarmasian. Kemudian berikutnya yang kelima itu adalah strategi untuk optimasi mesin pencari. Dalam hal ini para pemasar dapat saja mengoptimalkan situs web untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di halaman hasil mesin pencari. Pun demikian juga para pemasar dapat meningkatkan visibilitas merek yang mereka sedang pasarkan. Kemudian strategi yang keenam, para pemasar bidang farmasi juga dapat melakukan berbagai strategi yang termasuk dalam pemasaran acara. Dalam hal ini para
pemasar dalam bidang farmasi akan dapat saja melakukan atau memfasilitasi pertukaran penelitian yang dapat dilakukan, misalnya melibatkan berbagai perguruan tinggi, terutama berbagai perguruan tinggi yang memiliki program studi yang berkaitan dengan dunia kesehatan atau dengan dunia kefarmasian. Kemudian juga dapat saja melakukan berbagai promosi yang mengedepankan dengan tren yang sedang booming di masyarakat, terutama tren-tren yang bernuansa pada peningkatan kualitas kehidupan manusia ditinjau dari dunia kesehatan dan kefarmasian. Kemudian juga dapat dilakukan peningkatan berbagai wawasan baru dengan ilmu-ilmu yang terkini dengan melalui berbagai kegiatan yang dapat saja berupa seminar, kemudian dapat saja berupa pelatihan atau workshop dan sebagainya. Nah, dalam pemasaran acara ini, para pemasar bidang farmasi juga dapat melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya memamerkan berbagai produk terbaru dari masing-masing perusahaan farmasi. Kemudian juga dapat berbagi keahlian tentang berbagai penyakit-penyakit, berbagai tips-tips tentang kesehatan beserta dengan solusi-solusi yang dapat ditawarkan oleh berbagai perusahaan farmasi baik secara offline maupun secara online. Kemudian strategi yang terakhir atau yang ketujuh dalam dunia pemasaran farmasi adalah dapat saja perusahaan farmasi itu memanfaatkan strategi pemasaran influencer. Artinya mereka dapat saja mengikat kontrak atau melibatkan pihak lain yang memang mereka ini atau tokoh-tokoh ini memiliki kekuatan base pasar yang cukup besar. Mengingat keberadaan tokoh-tokoh ini dapat menarik simpati bagi para audiens yang lain. Oleh karena itu, mereka-mereka yang memiliki tingkat profesionalitas tinggi di bidang kesehatan dapat menjadi salah satu influencer yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk memasarkan berbagai produk farmasi dari perusahaan-perusahaan farmasi. Juga melibatkan para pakar, terutama pakar kesehatan yang diantaranya juga pakar kebugaran, juga dapat mengundang atau melibatkan para blogger yang berkaitan dengan dunia kesehatan, terutama dengan dunia-dunia yang bersifat kekinian dalam tren gaya hidup kesehatan. Tentu dari sisi pemasar ini merupakan salah satu peluang sekaligus tantangan bagi mereka untuk dapat eksis di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan pemahaman, juga membutuhkan reaksi cepat atas berbagai persoalan-persoalan kesehatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan farmasi melalui berbagai teknik dan strateginya diharapkan akan terus memupuk berbagai feedback dari masyarakat atau konsumen agar tercipta sebuah pola komunikasi yang positif antara perusahaan, kemudian juga dengan para pemasar dan pihak lain yang dimaksud dengan para konsumen. Tentu ini membutuhkan sebuah proses yang cukup panjang sehingga perusahaan farmasi pun harus dengan kesadaran tinggi menyediakan alokasi anggaran guna mensukseskan pemasaran-pemasaran yang tujuannya
agar produk-produk dari industri farmasi tersebut menjadi pilihan utama para konsumen, terutama mereka konsumen-konsumen yang membutuhkan berbagai produk berupa obat-obatan atau produk-produk farmasi dalam bentuk lain. Oleh karena itu, bagi para pemasar pun harus memanfaatkan momen ini, karena kita tahu semakin banyak jumlah penduduk, maka potensi pasar yang tercipta dalam dunia industri farmasi pun dengan sendirinya akan semakin luas. Oleh karena itu, dalam dunia persaingan yang semakin tajam ini, para mereka yang terlibat dalam dunia pemasaran farmasi harus terus melakukan berbagai inovasi dari penerapan berbagai strategi yang selama ini telah mereka lakukan, sehingga tercipta suatu penyempurnaan metode dalam mendekatkan produk-produk mereka ke tengah-tengah masyarakat atau konsumen. Demikian penjelasan singkat kita tentang pemasaran farmasi. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang bermanfaat bagi mereka yang berfokus pada kegiatan-kegiatan pemasaran yang fokus pada dunia farmasi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, tekan di tombol Anda untuk memberikan klik like, kemudian Anda komentari, Anda share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.